Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tanisa, teman-teman semuanya. Pagi, oh iya. Oke guys, oke teman-teman. Jadi di kesempatan pagi ini kita mau diskusi lagi. Sebelumnya selamat pagi juga untuk Bapak Mam Sofwan SPD MPD dan juga Bapak Sungkowo Edi Mulyono SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran non-formal. Nah, kemarin kan kita udah diskusi mengenai beberapa hal gitu ya. Nah, sekarang kita akan lebih diskusinya lebih mengerucut mengenai model pembelajaran, konsep dari pertama dari konsep pembelajaran, dari model pembelajaran, strategi, pendekatan, metode, teknik, tahapan-tahapannya. Nah, ini mungkin dari teman-teman bisa menyampaikan kayak misalkan mungkin dari pendapat para ahli, terus juga ada kayak gimana sih sebenarnya model pembelajaran tuh, strategi pembelajaran itu kayak gimana. Jadi nanti kita di sini diskusi aja untuk apa ya, saling mengisi hasanah keilmuan satu sama lain gitu. Jadi barangkali ada yang belum lengkap bisa dilengkapi, saling melengkapi gitu. Nah, yang pertama biasa lah ya, kita pahamin dulu nih konsep dari pembelajaran itu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nyampein dulu nggak kayak konsep pembelajaran itu seperti apa? Aku izin masuk dulu ya, Tan. Oke. Kalau dari aku, sebelum ke konsep pembelajaran, kita ke konsep belajar dulu. Jadi, konsep belajar itu perubahan tingkah laku yang terjadi melalui suatu proses dan menghasilkan perubahan seperti kompetensi, nilai, aturan, dan pengetahuan yang membedakan peserta didik tidak tahu bagaimana menjadi tahu, dan mereka yang tidak bisa menjadi bisa. Nah, sedangkan konsep pembelajaran sendiri diartikan sebagai suatu sistem atau proses yang secara sistematis merencanakan atau merancang, melaksanakan dan mengevaluasi siswa atau peserta didik untuk memungkinkan peserta didik dalam mencapai tujuan belajarnya yang secara efektif. Jadi bisa disimpulkan bahwa konsep pembelajaran ini adalah suatu sistem atau proses perencanaan pembelajaran bagi siswa untuk mencapai efek yang maksimal begitu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan. Terima kasih. Ya, izin menambahkan. Dari saya, konsep pembelajaran yang pertama itu menurut Gegna pada tahun 1977. Yaitu pembelajaran adalah seperangkat peristiwa-peristiwa eksternal yang dirancang guna mendukung proses belajar yang bersifat internal. Dan selanjutnya, menurut Slavin, mendefinisikan pembelajaran sebagai suatu perubahan tingkah laku pada diri individu yang disebabkan oleh pengalaman individu tersebut. Nah, dari kedua definisi tersebut, saya menyimpulkan bahwa konsep pembelajaran ialah suatu rancangan atau proses suatu peristiwa perubahan dari pengalaman individu untuk mendukung suatu pembelajaran. Cukup seperti itu, Tanisa. Oke, jadi tadi ada dua ya konsep dari Wahyu sama Ilham tentang pembelajaran, di mana tadi menurut Wahyu itu konsep pembelajaran itu sistem, sedangkan Ilham itu melihat bahwa pembelajaran itu sebagai rancangan proses untuk perubahan. Pada ini memang pembelajaran itu kita fokuskan untuk ke arah perubahan perilaku dari peserta didik itu sendiri. Ya, terus kan tadi udah konsep nih. Konsep pembelajaran. Nah, itu kan kita mencapai untuk perubahan perilaku. Berarti kan ada sesuatu atau ada gaya yang mendasari. Nah, mungkin ada dari teman-teman yang mau menyampaikan kira-kira model pembelajaran yang cocok, atau mungkin ada model pembelajaran yang berbagai macam. Itu mungkin teman-teman ada yang mau menyampaikan terlebih dahulu mengenai model pembelajaran. Izin masuk Tanisa. Iya, sadar. Izin berpendapat. Baik, saya ini mengutip dari seorang ahli yang bernama Ali pada tahun 2000. Beliau mengatakan bahwasannya model pembelajaran ialah kerangka konseptual yang mendeskripsikan proses organisasi pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.
Nah, model pembelajaran ini juga bermanfaat sebagai pedoman bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajarannya. Kemudian, sintaks atau pola urutan dari sebuah model pembelajaran itu ialah menggambarkan keseluruhan urutan mulai dari urutan alur rangka, menunjukkan dengan jelas kegiatan-kegiatan apa saja yang perlu dilakukan oleh guru dan siswa, kemudian urutan kegiatan-kegiatan, tugas-tugas khusus yang perlu dilakukan oleh seorang siswa, dan lain sebagainya. Nah, dapat disimpulkan bahwa seorang guru hendaknya dalam memilih suatu model pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran tersebut sebaiknya harus memiliki banyak pertimbangan. Pertimbangan yang dimaksud itu bagaimana sih? Nah, saya ambil contoh. Misalnya terhadap materi pembelajaran, tingkat perkembangan kognitif siswa, maupun sarana fasilitas yang tersedia. Nah, dari hal tersebut nantinya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya akan mencapai tujuan yang diharapkan. Sekian, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Mungkin dari aku ya. Tadi kan model pembelajaran. Kalau tadi saya udah nyampein dari ahli. Nah ini kalau sudut pandang aku sendiri itu model pembelajaran itu sebagai apa ya, bentuk dari awal sampai dengan akhir bagaimana pembelajaran itu disajikan oleh pendidik. Jadi model pembelajaran itu ya tadi memang disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didiknya, disesuaikan dengan, dan biasanya model pembelajaran itu memiliki ciri khas masing-masing dari masing-masing pendidik. Mungkin sebagai contoh dari model pembelajaran itu ada dua yang aku sampaikan. Yang pertama itu ada pembelajaran kooperatif, di mana pembelajarannya itu bersama-sama, jadi dibuat kelompok-kelompok gitu untuk mencapai tujuan tertentu. Terus juga ada pembelajaran model project based learning, di mana pendidik memberikan proyek atau kegiatan sebagai inti dari pembelajaran itu. Nah, itu kan tadi kita udah konsep, udah model. Kalau kita mau mencapai mau mencapai tujuan itu kan harus ada namanya strategi ya teman-teman. Mungkin nih dari teman-teman ada nggak yang mau menyampaikan strategi pembelajaran itu yang seperti apa aja sih? Izin masuk, Tanisa? Iya, Sahda. Izin berpendapat. Nah, ini saya mengutip lagi dari seorang ahli yang bernama Makmun pada tahun 2000. Beliau mengatakan bahwasannya dalam menyusun strategi pembelajaran harus disesuaikan dengan prosedurnya, metodenya, dan teknik belajar mengajarnya atau teaching methods yang dianggap paling efektif, efisien, dan produktif, sehingga nantinya guru tersebut dapat menggunakannya sebagai pegangan dalam kegiatan mengajarnya. Nah, dapat saya simpulkan bahwasannya strategi pembelajaran merupakan sebuah pengaturan dan pelaksanaan dalam metode mengajar yang dilakukan secara sadar oleh guru untuk menciptakan kesempatan pembelajaran bagi seluruh siswa. Nah, dari pengertian strategi pembelajaran di atas tadi mengarah pada sebuah pengertian model-model pengajaran. Walaupun demikian, titik tekan strategi pembelajaran itu sendiri ialah pada operasionalnya atau actionnya, sedangkan modelnya itu menekankan pada polanya atau patternnya. Nah, dapat diambil kesimpulan bahwa unsur penting dari strategi pembelajaran ini ialah ada 5. Yang pertama, terdapat tujuan yang jelas. Kedua, adanya perencanaan yang jelas. Yang ketiga, adanya urutan atau langkah-langkah yang teratur. Yang keempat, melibatkan dengan materi pembelajarannya. Dan yang terakhir, adanya tindakan dari guru itu sendiri. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Terima kasih. Ya, izin menambahkan saja. Dari saya mendapat 2 pendapat ahli. Yang pertama yaitu menurut Dick and Carey pada tahun 1990. Mendefinisikan strategi pembelajaran terdiri dari seluruh komponen materi pembelajaran dan tahapan kegiatan belajar yang digunakan oleh seorang guru atau pendidik dalam membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu menurut Hamzah Uno pada tahun 2009. Mendefinisikan strategi pembelajaran yaitu cara-cara yang digunakan oleh pendidik untuk memilih kegiatan belajar yang nantinya akan digunakan selama proses pembelajaran. Pemilihan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi dari sumber belajar tersebut, kebutuhan
dan karakteristik peserta didik dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran. Nah, dari kedua definisi tersebut, di sini saya menyimpulkan bahwa strategi pembelajaran ialah suatu proses atau cara-cara yang berkaitan dengan kegiatan belajar yang akan digunakan oleh seorang pendidik yang nantinya akan digunakan sebagai bahan pengajaran guna mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Terima kasih. Cukup, Tanisa. Oke, terima kasih buat Sahda dan Ilham yang tadi sudah menyampaikan tentang strategi. Apa sih strategi pembelajaran? Jadi strategi pembelajaran itu tadi kata Sahda itu lebih menekankan pada titik operasional. Terus Ilham menambahkan strategi itu merupakan proses atau cara yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Lagi-lagi strategi ini juga berkaitan dengan kebutuhan dari pendidik dan peserta didik. Udah strategi kita bicarakan, mungkin ada kan kita harus melakukan namanya mau melakukan strategi itu kita harus melakukan pendekatan. Nah, dari pendekatan pembelajaran itu menurut teman-teman sih seperti apa ya? Izin masuk, Tanisa. Ya, silakan. Febri mungkin suaranya bisa lebih besar lagi. Oh ya. Menurut Letfaida, pendekatan pembelajaran merupakan aktivitas guru dalam memilih kegiatan pembelajaran, yang mana tiap pendekatan pembelajaran ini memiliki karakteristik tertentu dan dalam pemilihan tipe pendekatan disesuaikan dengan kebutuhan materi ajar yang dituangkan dalam perencanaan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, pendekatan ini berpusat pada guru, yang artinya guru ini memiliki peran sebagai motivator dan fasilitator, sehingga memegang kontrol dalam proses pembelajaran. Guru akan bertindak atau memberikan contoh yang baik sehingga dapat menginspirasi dan menstimulasi siswanya. Kemudian yang kedua, ada pendekatan berpusat pada siswa. Siswa selalu didorong untuk mengerjakan sesuatu karena hal ini menjadi sebuah pengalaman praktek dan membangun makna atas pengalaman yang diperoleh tersebut. Maka akan mengarah pada pencapaian tujuan pembelajaran dalam mengembangkan karakter dan pengetahuan siswa. Saya kembalikan kepada Tanisa. Oke, Febri. Jadi tadi ada pendekatan itu ada pendekatan yang memang base-nya atau intinya itu ada dari pendidik sama dari peserta didik. Terus kita bicara sudah pendekatan ada metode pembelajaran. Kan aku dulu ya mengenai metode pembelajaran ini. Nah, metode itu sebagai langkah operasional dipilih untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut ahli Regulage pada tahun dikutip pada tahun 2015, strategi itu adalah di kategori metode itu sebagai proses yang mudah diketahui, diaplikasikan, dan diteorikan dalam membantu pencapaian hasil belajar. Nah, metode ini terbagi menjadi dua, ada metode konvensional dan ada metode modern. Di mana metode modern itu sudah dapat mengaplikasikan beberapa praktis keilmuan. Sedangkan kalau konvensional memang masih berpusat pada contohnya, misalkan metode ceramah, terus metode diskusi gitu. Nah, setiap metode juga memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan mengenai metode? Izin masuk ya, Tan. Kalau Silakan. udah menjelaskan mengenai metode. Nah, sebelumnya kan tadi ada model nih. Jadi mungkin apa sih bedanya antara model dengan metode? Jadi model sendiri itu gambaran, cuma hanya kerangkanya gitu. Tapi kalau metode ini sudah memiliki langkah-langkah pelaksanaan yang spesifik. Dan jenis-jenis metode pembelajaran menurut UNO pada tahun 2011 dibagi menjadi 3. Yang pertama ada strategi pengorganisasian berbasis pembelajaran.
Jadi ini mengacu pada jenis metode pembelajaran yang secara khusus memanfaatkan pembelajaran organisasi agar lebih efektif dan berdampak pada siswa. Nah, yang kedua itu ada berdasarkan penyampaian pembelajarannya, berfokus pada pengembangan strategi penyampaian pembelajaran yang biasanya menggunakan media pembelajaran sebagai alat utamanya. Nah, yang ketiga ada berdasarkan strategi manajemen pembelajaran. Yang ketiga ini terkait dengan pengambilan keputusan strategi organisasi dan penyampaian yang akan digunakan selama proses pembelajaran. Sekian, terima kasih. Oke, mohon maaf teman-teman, tadi saya kayaknya sempat nge-freeze gitu. Tadi sudah dijelaskan ya ditambahkan oleh Wahyu mengenai metode. Nah, beralih lagi kita ke pendekatan yang lain, yaitu tentang teknik atau teknik dan taktik dari pembelajaran. Dari teman-teman nih, ada nggak yang mau menyampaikan mengenai teknik dan taktik dari pembelajaran itu apa, kayak gimana contohnya gitu. Izin masuk, Vanessa. Silakan Sada. Iya, sebenarnya terima kasih atas waktunya. Nah, saya ini mengutip dari Ruhani, bahwasannya beliau mengatakan prosedur atau teknik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh guru, siswa, dan beberapa peristiwa pendidikan yang sebenarnya. Kemudian, menurut Soekarno juga menyatakan bahwa teknik mengajar lebih pada masalah-masalah umum berkaitan penguasaan kelas. Sedangkan menurut Sujoko pada tahun 2000, beliau mengatakan bahwasannya teknik mengajar adalah gambaran operasional metode pembelajaran. Nah, dapat saya simpulkan bahwasannya teknik pembelajaran adalah cara yang digunakan seorang guru dalam proses pembelajarannya untuk mengimplementasikan suatu metode tersebut secara spesifik sehingga nantinya metode yang digunakan itu dapat diimplementasikan dan juga dapat berjalan secara efektif maupun efisien. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Saya izin menambahkan. Jadi kalau menurut saya teknik belajar ini diartikan sebagai cara seseorang untuk menerapkan suatu metode tertentu. Contohnya nih dalam menggunakan metode ceramah di kelas dengan peserta didik banyak membutuhkan teknologi tersendiri. Nah, tentunya cara teknis berbeda dengan menggunakan metode ceramah di kelas dengan jumlah siswa yang terbatas begitu. Terus kalau taktik sendiri itu adalah gaya seseorang dalam menerapkan metode atau teknik pembelajaran tertentu bersifat pribadi. Misalnya ada dua orang yang sama-sama menggunakan metode ceramah, tapi strategi mereka menggunakan mungkin berbeda-beda begitu. Mungkin dari saya sekian, terima kasih. Oke, Wahyu, terima kasih. Jadi tadi teknik dan taktik itu saya simpulkan dari kedua pendapat teman-teman. Tadi Wahyu dan Sada, teknik itu lebih kompleks, sedangkan kalau taktik itu lebih ke mendetail gitu ya. Jadi taktik dan teknik ini sebagai cara untuk mengimplementasikan lebih spesifik agar tujuan kita itu tercapai secara efektif dan efisien. Nah, yang terakhir nih mungkin mengenai tahapan-tahapan dalam pembelajaran. Dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan mengenai tahapan-tahapan pembelajaran? Izin masuk, Anissa. Silakan, Febri. Di sini tahapannya itu ada 3. Yang pertama ada pendahuluan. Nah, menurut Depdiknas pada 2003 bahwa dalam kegiatan pendahuluan ini perlu dilakukan pemanasan dan persepsi. Di dalamnya ini mencakup yang pertama bahwa pelajaran dimulai dengan hal-hal yang diketahui dan dipahami peserta didik. Kemudian motivasi peserta didik ditimbulkan dengan bahan ajar yang menarik dan berguna bagi peserta didik. Kemudian yang terakhir ada peserta didik didorong agar tertarik untuk mengetahui hal-hal yang baru. Kemudian tahap yang kedua yaitu adalah kegiatan inti. Menurut Depdiknas pada 2003 mengemukakan 3 bentuk kegiatan inti, yaitu
Yang pertama ada kegiatan eksplorasi, merupakan usaha memperoleh atau mencari informasi baru. Kemudian yang kedua ada konsolidasi, merupakan negosiasi dalam rangka mencapai pengetahuan baru. Kemudian yang terakhir ada pembentukan sikap dan perilaku, merupakan pemrosesan pengetahuan menjadi nilai, sikap, dan perilaku. Kemudian tahapan yang terakhir itu ada kegiatan akhir dan tindak lanjut pembelajaran. Nah, di sini menurut Diknas pada 2003 mengemukakan dalam kegiatan akhir perlu dilakukan penilaian formatif dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada kembangkan cara-cara untuk nilai hasil pembelajaran peserta didik. Yang kedua ada gunakanlah hasil penilaian tersebut untuk melihat kelemahan atau kekurangan peserta didik dalam masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh guru. Dan yang terakhir, cara metodologi yang paling tepat yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Saya kembalikan kepada Tanisa. Oke, Febri, terima kasih. Tadi penyampaiannya di tahapan pembelajaran itu ada kegiatan pendahuluan, ada inti, baru terakhir evaluasi. Evaluasi ini sebaiknya menggunakan tadi penilaian formatif. Oke, teman-teman. Jadi tadi kita udah mendiskusikan mengenai pembelajaran dari mengenai konsep, model, strategi, pendekatan, metode, teknik, taktik, sampai dengan tahapan-tahapan. Di mana yang dapat saya simpulkan itu merupakan kegiatan yang berkesinambungan, saling berkelanjutan. Jadi tidak satu komponen dengan komponen lain tidak dapat dipisahkan gitu. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyampaikan pendapatnya. Semoga kita bisa saling melengkapi keilmuan satu sama lain. Untuk diskusi pada pagi hari ini saya tutup, saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.